Informasi mancanegara di Kompas pagi, saudara. Hampir 4 minggu setelah gencatan senjata diumumkan, bantuan kemanusiaan ke Gaza masih jauh dari cukup. Warga Palestina masih mengalami kelaparan dan krisis tempat tinggal. Kelaparan dan krisis tempat tinggal semakin memburuk di jalur Gaza. Kondisi memprihatinkan di musim dingin ini akibat blokade ketat yang terus diberlakukan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Israel tetap membatasi masuknya bantuan dan barang penting ke wilayah yang hancur akibat perang. Israel bahkan menerapkan seleksi ketat terhadap barang-barang yang diizinkan masuk seperti makanan, pakaian, tenda, dan bahan bakar. Pertempuran sengit terus berlangsung di kota Pokros, Ukraina, dan Rusia serta Ukraina kini saling berebut bahkan hingga tingkat blok per blok untuk menguasai wilayah Donetsk. Visual udara memperlihatkan medan pertempuran di Pokros, Ukraina dengan kedua belah pihak terkadang berebut area wilayah yang sama. Rusia mengklaim telah mengepung kota ini, sementara Ukraina menegaskan pertempuran masih berlangsung dan pihaknya menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Rusia. Daerah ini merupakan bagian dari Fortress Belt Donetsk atau garis pertahanan yang vital bagi Ukraina. Sorotan lain, Saudara, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) merilis rekaman drone yang memperlihatkan lokasi jatuhnya pesawat kargo UPS di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat yang menewaskan 13 orang. Dari visual udara, pesawat kargo UPS terbakar dan kehilangan satu mesin sesaat setelah lepas landas dari Bandara Internasional Muhammad Ali Louisville, Selasa waktu setempat. Kebakaran hebat menghanguskan seluruh badan pesawat hingga merambat ke sejumlah bangunan di sekitarnya. Menurut penyelidik federal, bagian sayap kiri pesawat kargo UPS terbakar dan mesinnya terlepas sebelum akhirnya jatuh dan meledak sesaat setelah lepas landas di Kentucky. 13 orang tewas dalam insiden ini. Empat orang dilaporkan tewas dan 3 lainnya terluka dalam kecelakaan helikopter KA-226 di Dagestan, Rusia. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter ini. Petugas Kementerian Darurat memadamkan api di lokasi kejadian dan menurut Kementerian Darurat Dagestan, kru helikopter terbang dari Kizlar ke Izerbas dan di mana kementerian menambahkan selain heli, api juga membakar area seluas 80 meter persegi. Saat ini penyelidik sedang mempertimbangkan potensi pelanggaran lalu lintas udara dan peraturan keselamatan termasuk kelalaian. Ratusan bangunan rusak pasca topan Kalmegi menerjang sebagian wilayah di Vietnam. Sebelumnya, Saudara, topan ini menerjang sebagian Vietnam pada Kamis kemarin. Rekaman yang diambil pada hari Jumat menunjukkan kerusakan yang meluas akibat topan Kalmegi, di mana pohon-pohon tumbang menutupi jalan, pilar beton, dan papan reklame roboh. Tampak para pekerja tengah membersihkan puing-puing sementara upaya pemulihan dimulai. Otoritas setempat menyebutkan 5 orang dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya hilang. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap dampak bencana termasuk banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dataran rendah dan pesisir.
Bão quá khủng khiếp luôn, khi này á, chứ không phải bị này đâu. Một cơn bão năm 2007 thì nó có bão lớn chứ mà nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó chỉ tróc mấy miếng tôn là rồi. Cơn bão đó là nặng nhất, có thiệt hại lớn nhất. Thì nhà tôi đây là bay cả tôn, cả nhà, cả bờ là bay hết. Tài sản trong nhà là coi như ngập nước lúc luôn, dọn không kịp là coi. Para pemimpin dunia berfoto bersama di KTT Iklim COP30 di Belém, Brazil. Dalam KTT ini, langkah-langkah konkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim harus segera dilakukan. Presiden Brazil Lula da Silva menjadi pusat perhatian pada hari kedua KTT Iklim. Acara 2 hari yang berlangsung di Belém, Brazil ini mempertemukan para pemimpin, menteri, dan perwakilan dari berbagai organisasi internasional, di mana dalam KTT ini membahas perubahan iklim, transisi energi, serta perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati. Brasil mengumumkan sudah mengumpulkan dana 5,5 miliar dolar Amerika untuk membayar negara yang menjaga hutan hujan. Dana yang sudah terkumpul ini merupakan dana baru yang ditujukan untuk membayar negara-negara berkembang yang melestarikan hutan mereka. Pengumuman ini disampaikan saat para pemimpin dunia berkumpul di hutan hujan Amazon, Brazil untuk menghadiri KTT Iklim tahunan PBB. Dana 5,5 miliar dolar yang terkumpul berasal dari Norwegia, Indonesia, dan sejumlah negara lainnya. Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, memperingatkan bahwa waktu semakin singkat sehingga perlu tindakan tegas mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim. Para pemimpin dunia yang berkumpul berharap KTT ini dapat membantu mewujudkan komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan melestarikan hutan hujan. O Fundo de Florestas Tropicais será dos principais resultados concretos no espírito da implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás. Saudara, Anda tentu tidak asing dengan ikan Nemo. Para ilmuwan meneliti ikan Nemo yang hidup di terumbu karang mengalami penyusutan ukuran tubuh akibat gelombang panas. Perubahan iklim di dunia berdampak nyata bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Gelombang panas akibat perubahan iklim berdampak pada setiap makhluk hidup, termasuk ikan anemon atau ikan Nemo. Ini adalah temuan baru para ilmuwan maritim saat meneliti kehidupan terumbu karang di lepas pantai Papua Nugini. Dalam 5 bulan pengamatan terhadap 134 ikan Nemo, mereka menemukan 101 ikan mengalami perubahan ukuran tubuh karena tekanan suhu. Gelombang panas menjadi lebih intens di bawah permukaan air dan membuat sebagian besar terumbu karang menjadi berwarna putih. Ikan Nemo beradaptasi dengan menyusutkan ukuran tubuhnya. So that our Nemos were doing this shrinking was very surprising. So we kept following them through what turned out to be a really big heat stress event. So it turned out that the water was much hotter, about 4 degrees hotter than normal, around their anemones, and that lots of our fish were shrinking. Para ilmuwan mengaku belum mengetahui bagaimana ikan Nemo menyusutkan tubuhnya. Salah satu dugaannya, yakni ikan Nemo mungkin menyerap kembali material tulang mereka sendiri. Dengan ukuran tubuh yang lebih kecil, ikan Nemo dapat menghemat energi selama suhu panas terjadi. Dan hanya membutuhkan lebih sedikit makanan. Hewan lain yang mengecilkan tubuhnya untuk mengatasi panas adalah iguana laut. Pemanasan suhu di laut menyebabkan terumbu karang di seluruh dunia bleaching atau memutih. Dan sangat mempengaruhi pada kelumpuhan fungsionalnya. Hal ini memicu tingkat kematian 98 hingga 100% pada biota laut yang bergantung pada terumbu karang. Keseimbangan hidup biota laut menjadi kacau. Lalu tanaman bakau di pesisir pantai yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan ikan dan penyangga erosi daratan akibat naiknya permukaan air laut dan pelindung saat badai.
Akibat perubahan iklim, sebagian besar tanaman bakau dunia menghilang. Dalam seabad terakhir, 80% tanaman bakau asli telah punah. Di Eropa, perubahan iklim berdampak pada produksi pangan. Kebakaran hutan Agustus lalu menghanguskan lebih dari 160 km persegi wilayah penghasil anggur. Otoritas terkait memperkirakan 80% tanaman anggur lokal hancur, dan tanaman anggur yang bertahan telah terkontaminasi asap untuk menghasilkan anggur berkualitas. Perubahan iklim juga mengubah perkebunan dan produksi anggur di California dan Denmark. What we're seeing in California, of course, is getting warmer and warmer there, and it's almost pushing the boundaries of winemaking. In Denmark, we have almost the opposite, right? We couldn't make proper wine before, and what I mean by proper is couldn't ripen the grape properly. We can do that now, driven by climate change. So I saw this sort of coming, and I've been watching it for the last 10 years, and I thought now actually was the time probably to jump in. We can now make some really nice quality wines in Denmark, and I think importantly, the consumers are starting recognizing it as well. Perubahan iklim juga memicu pencairan gletser besar-besaran di Swiss dan dapat memicu banjir besar di dataran rendah. Ahli glasiologi terkemuka bilang gletser yang cair telah mencapai 1/4 dari total es yang ada hanya dalam 10 tahun terakhir. We are just looking back to 1 decade of extreme ice loss in Switzerland. Since the year of 2015, in 10 years we have lost 1/4 of the total ice volume. This is more than ever, and it's just made up of a suite of extreme years going with this acceleration of glacial melting that we have observed recently. Di Indonesia, panas ekstrim, badai dan longsor semakin menjadi-jadi. Tak satu pun negara yang luput dari dampak perubahan iklim. Apa yang ditemukan para peneliti dan ilmuwan jelas menjadi sinyal kuat bagi dunia untuk berbenah. Langkah nyata diperlukan untuk memperbaiki bumi, dimulai dari langkah kecil sehari-hari. Informasi mancanegara lainnya akan hadir di Kompas pagi. Di antaranya Kutub Utara menjadi tuan rumah bagi tarian memukau oleh 2 penampil berkostum tradisional Rusia. Aksi warga Rusia ini dalam rangka memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia. Ada juga informasi AS Roma bawa pulang 3 poin saat bertamu ke markas Rangers. Serigala Ibu Kota menang 2 gol tanpa balas.